Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan napas kehidupan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sejenak kita berikan waktu kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk perlindungan dan berkat-Mu sepanjang malam. Saat ini, kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun, memberi hikmat, dan meneguhkan hati kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 2 ayat yang ke-7 hingga ke-12. Berbunyi demikian. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin." Tema renungan kita pagi hari ini adalah Kristus adalah Raja. Manusia selalu menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Karena itu, mereka berusaha melawan apapun yang membuat mereka terbatas, termasuk melawan Allah, ketika mereka merasa bahwa Allah dalam ketetapannya membatasi ruang geraknya. Dalam Alkitab, kita banyak melihat bagaimana manusia memberontak kepada Allah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Mazmur 2 ini termasuk kategori Mazmur kerajaan yang sering digunakan dalam upacara penobatan raja di Israel. Namun Mazmur ini juga mengandung dimensi mesianik yang dalam, menunjuk pada penggenapan dalam pribadi Yesus Kristus. Ayat 7-12 merupakan puncak dari Mazmur ini, yang menegaskan siapa raja yang sesungguhnya, apa otoritasnya, dan bagaimana manusia harus meresponnya. Kristus adalah raja yang sah dan berdaulat. Dia bukan hanya raja atas Israel, tetapi atas segala bangsa dan atas seluruh ciptaan. Penetapan ini berasal dari Allah sendiri, bukan hasil kudeta atau pemilihan manusia. Penolakan kepada Kristus adalah kebodohan spiritual. Dunia boleh melawan Tuhan, tetapi perlawanan itu akan berakhir dengan kehancuran. Karena itu, Mazmur ini menjadi peringatan bagi dunia yang terus menolak pemerintahan Kristus. Keselamatan hanya ada dalam ketundukan kepada Kristus. Kata "berbahagialah semua orang yang berlindung padanya" adalah undangan kasih. Kita sering mengakui Dia sebagai Tuhan. Tetapi apakah kita benar-benar tunduk pada perintahnya? Kristus adalah Raja Mesias yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka respon kita seharusnya bukan memberontak, tetapi bertobat dan tunduk dengan penuh kasih. Ungkapan "ciumlah anak itu" bukan hanya ajakan, tapi merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan dan kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi ini. Berkati langkah kami sepanjang hari, agar hidup kami menjadi terang dan berkat bagi semua orang. Lindungilah kami dari mara bahaya, dan tuntunlah kami dalam damai sejahtera-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati.